Bapak Ibu yang berhormati, sekarang kita masuk surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Pak Dayang. Alhamdulillah. Di Quran Uni itu halaman 591. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Sampai situ saja dulu Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Surat ke disebut dengan surat Al-A'la. Iko yang lebih banyak di Mushaf Utsmani, Quran yang sampai kawa. Nah, itu namanya tampak dia Pak. Itu surat Al-A'la. Terambil dari ayat pertama. Ada pula ulama tafsir menamukan dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nyo ambil satu ayat tu. Kemudian ada yang disingkat surat Sabbih. Surat apa Bapak Ibu? Surat Sabbih. Sabbih. Barayat di Quran Ibu tu surat Al-A'la ke 9 balih Pak ya. Di ayat surat Al-A'la ini adalah 19 ayat. Apa arti Al-A'la? Paling tinggi. A'la, paling tinggi. Tidak ada yang paling tinggi dari itu lah. A'la, isim tafdil lebih tinggi, paling tinggi. Surat ke disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Sabbihisma rabbikal a'la ko pada solat dua Aidul Fitri jo Aidul Adha. Pada rakaat pertama suratnya Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Sering dibaca oleh Rasulullah. Kemudian juga sering dibaca oleh Rasulullah ketika solat maghrib. Kemudian pada solat Jumat sering dibaca oleh Rasulullah. Di kecil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hazihi surah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ke surat ke. Bapak Ibu yang berhormati, isinya tentang penyucian Allah. Temanya tentang pentasbihan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyucian. Pensucian, apa bahasanya tu? Serta tuntunan ke Nabi Muhammad untuk manusia
Nabi Muhammad kok dituntun, dan itu untuk manusia ke jalan yang benar. Itu temanya. Tapi ada pula yang menyampaikan senada, tapi ada semacam tambahan, penyucian Allah dari ketidakmampuan membangkitkan setelah kehancuran atau kematian. Orang menganggap Allah tidak mampu membangkitkan setelah kematian. Lah hancur, daginglah jadi tanah, bahkan tulang punlah jadi tanah. Mana mungkin menurut akal Allah mampu mengembalikan, membangkitkan, menghidupkan balik? Atau Allah membiarkan saja bagi orang yang zalim, Allah membiarkan penindasan. Jadi maha suci Allah membiarkan penindasan, maha suci Allah dari tidak mampu membangkitkan manusia setelah mati. Nah, itu isinya. Bapak Ibu yang berhormati, sabbaha itu asal katanya adalah menjauhkan. Sabbaha, sabbihi. Sabbihi itu artinya sucikanlah. Kalau sabbaha fi'il madi, telah menjauh. Jadi menurut syariatnya adalah menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan, kejelekan, dan semacam keburukan lainnya. Jadi ketika mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, maka awak menjauhkan Allah dari sifat kekurangan. Awak menjauhkan Allah dari sifat keburukan. Baik zat, baik perbuatan, baik sifat. Jauh Allah dari semua keburukan. Kalau awak membaca tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Jadi penerjemah menerjemahkan sabbaha itu, tasbih itu artinya adalah maha suci. Asal katanya jauh. Bisa juga dipakaikan awak jauhkan Allah itu dari sifat yang buruk. Kan masuk tuh. Kalau ada orang berenang dari tepian ke tengah sungai, itu bahasa Arabnya sabaha tuh. Menjaraknya dari tepian, berenangnya ke tengah. Itu bahasa Arabnya sabaha. Orang nan menjarakkan, menjauhkan Tuhan dari sifat buruk, maka inyolah menjarakkan, menjauhkan atau bertasbih, menyucikan Allah dari sifat yang buruk. Nah, itu arti sabbaha. Ada 7 surah nan dimulai dengan sabaha ke. Nah, cuman dimulai dari Allah dengan kalimat masdar. Hanya dalam susunan bahasa Arab ko Bapak Ibu, itu masdar dulu, artinya perbuatan tu bana. Kemudian nan kedua fi'il madi namanya. Lihat tekan abu ya. Nan ketiga fi'il mudhari, nan kampe fi'il amar. Rancak susunannya dibuat oleh Allah. Nya mulai dari masdar. Surat Al-Isra. Surah Al-Isra. Apa pangkanya? Subhanallazi asra bi abdihi. Nah, dapat Ibu ya. Itu dimulai dengan masdar subhana. Di masdar sabaha itu subhana. Masdar dulu. Nan kedua fi'il madi. Dimulai dari fi'il madi, tapi sabaha. Apa tu suratnya? Al-Hasyr dan As-Saff. Dimulai dari sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu fi'il madi dah. Kedua. Kemudian surat Al-Jumu'ah, surat At-Taghabun.
Kacamata lo kabu ah. Surat Al-Hadid. 2 tambah 3. Isra tadi. Hasyar dan Saf. 3. Tambah 3 lagi. Hadid, Jum'ah, At-Taghabun. Itu dimulai dengan fi'il mudhari. Yusabbihu. 3 tambah 3, 6. Al-Isra, Hasyar dan Saf, 3 dah. Hadid, Jumu'ah, Taghabun, 6. Datang dan kini dan terakhir itu fi'il amar. Ulang balik. Susunan bahasa Arab tu masdar, madi, mudhari, amar. Amar ko kini di surah Al-A'la. Sabbih, fi'il amar. Sucikanlah. Sucikanlah. Kalau bahasa awaknya, apa kita contohkan? Misalnya, katakanlah berenang tadi. Berenang. Kan perbuatan bana tuh, berenang. Kalau fi'il madi, tambah kalimatnya telah berenang. Kalau fi'il mudhari, sedang berenang atau akan berenang. Fi'il mudhari itu. Kalau perintah, berenanglah. Jadi kalau sabaha tadi, suci. Maha suci Allah. Kemudian telah suci Allah. Kemudian sedang suci dan akan suci selama-lamanya. Maka sucikanlah Allah. Yang terakhir kini. Surat Al-A'la dimulai dengan sabbih. Sabbih itu artinya sucikanlah, yaitu fi'il amar. Ini Aco ambo sampaikan Quran ku rancak susunannya. Pernah ambo sampaikan di tafsir surat-surat yang lewat, kalau Allah menyebut sesuatu dari atas dulu. Kan pernah kita sampaikan Bapak Ibu? Allah menyebut langit, matahari, bintang. Kemudian Allah menyebut bumi. Bumi, laut, air, dan lain-lain. Rancak susunannya. Tidak akan tercampur-campurnya. Itu makanya Al-Quran adalah sebalaghah bahasa rancak susunannya. Ya, yang maha hebat lah yang membuat. Ya. Nah, termasuk yang kini dapat kita saksikan, kalau manusia sekedar penulis-penulis biasa, tidak tekanarinya susunan iko kok. Lupanya kah? Bapak Ibu yang berhormati, apa yang kita sucikan? Sabbihisma. Ismu. Ismun itu artinya namo. Kalau di tafsir Jalalain, ismun itu zaidah, tambahan saja. Tapi ada yang mengecekkan perlu ada di siko namo tu. Awak sucikan namo Allah tu. Ada ayat walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Awak lekatkan nama-nama yang baik itu, dan itulah disampaikan di Al-Quran, nama-nama yang baik itu. Maka fada'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan nama-nama itu. Apa nama-namanya? Acok tadanga dia anak-anak awak menyampaikan asmaul husna. Yang pertama Bapak Ibu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Apa ya Ibu? Cok terdengar. Jadi yang berzikir itu Bapak Ibu, itu menghadirkan kembali yang sudah kita ilmui. Ibu ambo tahu ndak Allah tu Maha Penyayang? Tahu. Bapak tahu ndak Allah tu Maha Pengasih? Tahu. Allah tu Maha Merajai? Tahu. Kini itu kita hadirkan balik. Itulah zikir tu. Kalau membaca, itu yang belum diketahui, itu yang dibaca. Jadi beda zikir dengan membaca adalah membaca alun diketahui, itu yang awak sabui. Kalau zikir menghadirkan yang sudah diketahui, itu yang awak baca. Kamu tanya tadi, Ibu tahu enggak
Allah tu Maha Penyayang? Tahu. Lalu itu nak baca, awak hadirkan ilmu, awak lah mengetahui Allah tu Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, apa yang kita sucikan? Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala. Awak lekatkan Asmaul Husna tu kayaknya. Makanya di dalam doa-doa hadis Nabi, baik dalam Quran, itu kalau awak minta rezeki maka dibaca ya Razak. Ya tak? Ya Razak. Kalau awak minta ampun, ya Ghafur. Alai. Dipanggil Allah tu dengan namu-namunya yang bagus tu. Jadi memanggil Allah tu ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Razak, ya Malik. Kalau berdoa, kalau minta rezeki tadi ya Razak. Kalau minta sehat, carilah nama Asmaul Husna tu tentang Allah menyehatkan. Awak misalnya dizalimi, maka Allah yang Maha Kuasa membalih kezaliman orang tu. Ya Malik. Saya kira Bapak Ibu. Jadi Allah tu punya nama yang bagus, serulah dengan nama yang itu, bukan dengan nama yang lain. Ustaz, sajak dulu Ustaz dari nenek moyang kami Ustaz, ya Tuhan ya. Ya. Rabb tu diartikan dengan Tuhan. Tapi yang disarankan memang bacalah, panggillah Allah tu dengan namu-namunya yang bagus tadi. Bapak Ibu yang berhormati, jadi itu awak lekatkan ke Allah. Apa tadi? Awak lekatkan, awak tancapkan di hati awak, di pemikiran awak, Allah tu mempunyai nama yang baik yang 99 tu. Kemudian Rabbika, Rabbika Tuhan engkau. Jadi kecil Nabi, kalau Nabi membaca fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqiah, maka kecil Nabi, ya, jadikanlah olehmu pada rukuk kamu fasabbih bismi rabbikal azim. Dek turun surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, kecil Nabi. Falamma nuzilat sabbih isma rabbikal a'la, tatkala turun surah sabbih isma rabbikal a'la, kecil Nabi qala ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah olehmu akan sabbih isma rabbikal a'la itu dalam sujud kamu. Maka kita baca subhana rabbiyal a'la. Ketika surah Al-Waqiah turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka jadikan di dalam rukuk. Apa bacaan rukuk kita? Subhana rabbiyal azimi. Ditambah dengan wabihamdih. Wabihamdih ko kalau riwayat hadisnya kurang kuat. Lebih bagi orang-orang fikih Syafi'i itu ditambah dengan wabihamdih. Turun surah sabbih isma rabbikal a'la ko, maka bacalah di waktu sujud. Bacaannya subhana rabbiyal a'la. Hadis apa riwayatnya Ustaz? Rawahu Abu Daud. Ibnu Majah ya jo. Itulah salah satu sebabnya membaca doa sujud tu subhana rabbiyal a'la. Ditambah dengan wa bihamdih. Yang kuat tu subhana rabbiyal a'la saja. Bapak Ibu yang berhormati, tasbih ko perlu. Mensucikan Allah ko, membaca subhanallah tu ganjarannya, pahalanya besar. Gadang. Cubalah ketika kita membaca subhanallah 33 kali setelah solat,
itu zikir setelah sholat itu subhanallah dulu, baru alhamdulillah. Kalau urutannya, you mentasbihkan Allah dulu, baru memujinya, baru membesarkannya. Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Baru alhamdulillah, 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 33 kali. Baru nan bagian ketiganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sianan membaca itu menjadi 99 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosanya walaupun sebanyak kasih buyih di lautan. Makanya membaca zikir subhanallah inok manuangkan. Ya. Dulu subhanallah. Dulu nabi-nabi pun kalau merasa bersalah, nabi itu kan juga manusia biasa. Maka di dalam doanya minta ampunnya juga membaca subhanallah. Doa Nabi Musa yang terkenal mana dan apa dia doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, ada tasbih di sini. Maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk yang aniaya, pai tanpa ada perintah. Kan Nabi Yunus itu pai saja, belum ada perintah perginya meninggalkan kaum. Mik tu, nak ada. Jadi ibu ambo yang menghormati bapak, tasbih ko membarekkan timbangan. Kalau kenal hadisnya tu, lah tahu hadisnya. Ya Rasulullah, kami nak punya harato seperti orang yang bersedekah banyak. Tenaga kami juga tak kuat. Kami juga tak punya ilmu banyak untuk membagikan ilmu, mendapatkan pahala. Kecil Nabi, bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah Allahu Akbar. Itu membarekkan timbangan. Subhanallah ini diamalkan oleh malaikat dulu pertamanya. Diamalkan dek nabi-nabi. Kecil Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tu ndak ada tasbih dalam istighfarnya tu, doanya tu, lala bisa fi batnihi, sungguhnya akan lama dalam paru ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat. Tapi dia Nabi Yunus bertasbih, maka paru ikan tadi menjadi tarang. Laut menjadi jaleh, kegelapan malam menjadi tarangnya. Sianan berdoa je doa itu kecil Nabi, ma min makrubin, sianan berdoa dengan doa itu, yad'u bihazad doa kecil Nabi, illa stajib, kecuali diijabah. Sianan gelisah, kini sedang sakit, keluarga tidak harmonis, sempit, dibuli, dikucilkan, pendeknya kesusahan lah. Berdoa je doa itu dikabulkan oleh Allah, dikeluarkan dari kesempitan tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazzalimin. Apa dia Pak Ambo? Amalkan di ibu Ambo. Bara huruf tu. Ibu bapa halo, Ambo bapa halo. Nabi mengecekkan, sian mendoa je doa tu dikeluarkan dari kesempitan. Bapak Ibu yang berhormati, ada tasbih di sini. Malaikat juga bertasbih ketika mengecekkan kepada Allah, ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam. Itu karena firman-Nya tu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan engkau berkata, apa kata? Ambo akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kecil malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang nan akan merusak?
Wa yasfikud dima, orang nak menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu, dulu je bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih dengan memuji engkau. Wa nuqaddisu laka, dan mensucikan engkau. Dulu tasbih. Di tasbih ko, zikir subhanallah ko luar biasa. Amalkan. Sebenarnya zikir ko banyak kan diamal Bapak Ibu. Dari surau ke rumah beko, pulang dari siko bara buah rumah. Dari surau ko. Lai 7 baca subhanallah. Lai talok 10 kali, 20 kali tiba di rumah. Itu luar biasa pahalanya. Atau astagfirullah, karena zikir-zikir lain. Jadi awak jauhkan Allah ke dari hal yang buruk, lalu awak lekatkan ke diri Allah, ke Allah Subhanahu wa taala hal yang baik, Asmaul Husna tadi. Lalu Allah tu a'la, Allah tu maha tinggi. Tidak ada yang tinggi darinya. Jadi kalau Allah maha tinggi, kita hambanya. Kalau awak barajukan Allah, kemudian awak barabkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya awak ko tinggi pula. Paham maksudnya Pak Ibu? Awak kan punya rajunan maha tinggi, maha kayu, maha penyayang. Awak ko hambanya. Awak tinggi atau rendah tu? Tinggi. Ada contohnya kita lihat. Ada seorang ulama. Inyo punya khadam. Inyo punya orang yang disuruh-suruhnya. Dan orang yang disuruh tadi amulo melayani. Mana rancak pelayan ulama daripada pelayan penjahat? Ancak pelayan ulama, ilmu dapet, barajawa hendak membayi, pengalaman awak dapet, nah disuruhnya pasti nak elok. Kini awak pelayan Allah. Sedang ulama tadi saja, pelayan ulama awak tu tinggi awak. Kini awak pelayan yang menciptakan ulama tu, hamba pesuruh dari yang menciptakan ulama tu. Artinya kita manusia kok tinggi atau rendah? Tinggi. Jadi sebenarnya kalau seandainya awak kok ndak mulia mana dari sisi dunia, itulah Ustaz rumah ndak ada, kendaraan ndak ada. Tapi taat ndaknya kepada Allah. Tinggi tu. Ya, tinggi. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, bahagialah mempunyai Rabb, mempunyai Raja, mempunyai penguasa Allah Subhanahu wa taala, karena kita mulia. Kata Allah, wala tahinu, janganlah kamu merasa hina. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu tinggi, a'la. Ini kok ceritanya Bu. Nabi Muhammad jo umatnya waktu itu kan merasa istilahnya tah. Ya dari sisi dunianya kan alun banyak arato. Kemudian dari sisi dunianya seketik jumlahnya. Orang kafir banyak dihina taruh. Pengikut Nabi itu kan ekonomi menengah ke bawah yang banyak ikut. Jadi merasa apa orang kok? Masa kininya minder lah, merasa di bawah lah. Kecil Allahnya merasa hina. Kalau kalian anggap ambo ko pengatur kalian, Rabb kalian a'launa. Kalian maha tinggi, kalian tinggi. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu yang berhormati, ayat 1 kok kita pakaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita gambarkan di hati kita, di pemikiran kita, di jiwa kita,
Allah tu maha suci, Allah tu jauh dari sifat kekurangan. Dan tak boleh terbayang di awak Allah tu rendah. Tak boleh terbayang di awak Allah tu sedikit pun. Karena dulu tu di rasul-rasul Allah wah nyobansai sakit-sakitan lo, anak ndak ada pemilih ndak sayang kayaknya. Awak jauhkan pemikiran awak bahasanya Allah tu jaik ke orang tadi. Satu. Yang kedua, ketika membaca Sabbisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, kalau ada tadanga dia awak namu-namu asmaul husna tu cucu awak menyanyikan, orang tadanga awak menyanyikan, maka rasakan dia tiap, masukkan ke tiap. Tak boleh anggap leceh saja. Tak boleh anggap remeh saja. Kan ada orang dibacakan asmaul husna Malaysia mendengar. Atau awak pakai kalimat asmaul husna tu dengan memakai nama Allah, katakanlah demikian. Misalnya contoh, ke Imam Malik kau, ada orang minta kayaknya, kemudian tak mampu Imam Malik kau magih apa yang diminta, diharapkan oleh yang meminta kayaknya. Malihnya mengecekkan semoga Allah magih rasaki kepada engkau pada orang lain, pada tampik lain. Maksudnya bagi kau buat, kan awak pakai itu kalimat Allah, awak buat sandaran ke Allah, mudah-mudahan Allah magih rasaki engkau pada tampik lain. Awak itu benar Imam Malik mengagungkan nama Allah, kata dia, mensucikan Allah dari hal-hal yang buruk. Sebenarnya kan bisa saja tu bagi awak orang awam kau kan. Ini paham Bapak Ibu tu kira-kira. Awak mengatakan kepada pengemis misalnya, semoga Allah magih rasaki kepada engkau di orang lain. Awak pinjam nama Allah. Itu sebenarnya lah meletakkan Allah tu pada tempat yang baik. Tak kehusda baginya lain, tak rancaknya. Tapi kalau mampu magih misalnya pengemis minta 100, bagi 100. Maka awak pakaikan kalimat Allah di sini boleh. Aku bagi Imam Malik ya. Sana nanti Imam Malik seperti itu. Ambo magih ke engkau 100.000. Nah, semoga Allah magih pula di tempat lain lebih dari kau. Nampak ada? Maksud ambo baitulah awak meninggikan Allah. Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lepas Bapak Ibu tak? Jadi a'la itu maha tinggi, perbuatannya maha tinggi, zatnya maha tinggi. Tidak ada yang bisa mencapai zat Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Itu maha tingginya Allah. Tidak ada yang bisa mencapai apa maksud dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. 100% tidak ada yang bisa. Jadi maha tinggi Allah zatnya, maha tinggi Allah sifatnya, maha tinggi Allah perbuatannya dan lain-lain. A'la, tidak ada yang paling tinggi daripada itu. Bapak Ibu yang berhormati, ayat baru, disabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Pakai rabbika, pakai Tuhan engkau, kasih tu ke Muhammad. Kalau kita pakai subhana rabbiyal a'la, kita Tuhanku maha suci, subhana rabbi, rabbi itu maha tinggi Tuhanku. Kalau diartikan bahasa awak tadi, ya, kepada Nabi Muhammad dipasangkan kalimat engkau, maksudnya adalah Nabi Muhammad itu lebih banyak bertasbih daripada awak. Kalau awak memasangkan aku, Rabbku misalnya, kita pakailah kalimat tadi Tuhanku, bukan dalam arti untuk berdoa, untuk terjemah saja. Itu menandakan kedekatan kepada awak. Jadi pada akhirnya jangan lupa kita memperbanyak tasbih. Jangan lupa kita melekatkan nama-nama Allah yang baik, yang husna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan di hati kita Allah tu maha tinggi zatnya, af'alnya, perbuatannya dan juga sifatnya. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di katakanlah penafsiran ayat 1 surat Al-A'la.
Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.